Sobat Investor, kembali lagi bersama gua. Baiklah, di video kali ini gua akan bahas ya beberapa saham yang sudah gua pilih untuk gua analisa secara teknikal. Kemudian akan melihat secara bandar detektor baik seminggu atau sebulan terakhir, dan gue juga akan lihat secara seasonality-nya. Oke, yang pertama, perlu sampaikan bahwa video ini bersifat edukasi, informasi bukan rekomendasi. Jadi, teman-teman silakan perbaiki, kemudian pertimbangkan eh, video ini, informasi dari gua, untuk lebih matang lagi dalam memutuskan beli atau jual. Oke, langsung saja, gua akan membahas terkait IHSG hari ini ya. Sempat sehari sebelumnya IHSG ditutup ya minus di 0,9% ya, 90%, 0,9%. Nah, hari ini IHSG ditutup naik ke angka 0,78% atau 0,8% lah, bisa ibaratkan seperti itu. Jadi pergerakan hari ini IHSG masih tertahan di area supportnya. Jadi kemarin sempat turun ya, mengetes area support di 7.000, kemudian hari ini naik dan masih kita pantau sampai akhir Agustus karena memang IHSG itu secara seasonality, coba kita lihat secara seasonality ya. Secara seasonality, secara seasonality 5 tahun terakhir ya, IHSG itu di bulan September probability-nya hanya 25% naik. Jadi kemungkinan naiknya kecil. Kemungkinan banyak naiknya juga kecil IHSG. Jadi kita manfaatkan untuk memantau, untuk mencerok saham-saham yang bergerak mendukung IHSG. Kemudian untuk saham-saham lainnya, gue memantau pantauan Golden Cross EMA 20 sampai ke EMA 200 ya. Ada saham Arna, Harum, Saratoga, Demas. Dengan tugas nanti coba akan gue bahas, dibuat menjadi 2 video ya. Oke, pertama ada saham Arna, gue membahas Arna. Saham Arna, dilihat dari bandar detektor kemarin banyak ya big distribusi, karena memang secara pergerakan itu sekarang sudah break di area supportnya. Jadi ketika kita lihat waktu 1 jamnya, candle 1 jamnya, nah ini sudah hit cross ke bawah, kemudian candle 15 menitnya hit cross arah ke bawah, dan candle 1 harinya memang MA 10-nya mengarah ke bawah. Kita ganti ke MA 20 ya. Nah, ini MA 20 Mas. Jadi sekarang sudah break di bawah dari MA 20. Dan kita lihat dan prediksi secara Elliott Wave, kemungkinan di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemungkinan ini prediksi ya. Kemungkinan bisa salah atau Elliott Wave-nya bisa ke bawah dulu, kemungkinan. Jadi, dengan catatan selama tertahan di area support di harga 950 ini, maka kemungkinan besar akan minimal reversal menuju di atas garis MA 20-nya. Ya. Hati-hati, pemantauan kemarin, sehari terakhir kemarin banyak distribusi yang besar, tapi kita seminggu terakhir itu memang tetap ada distribusi dan tergambarkan candle-nya itu turun ke bawah dan candle merahnya banyak dibandingkan candle hijau dalam jangka pendek downtrend ya. Oke, itu untuk saham Arna. Secara seasonality Arna kita lihat 5 tahun terakhirannya Agustus memang jeblok ya. September juga probability-nya kecil, dan Oktober bisa dipertimbangkan untuk profit. Sekarang Agustus dan September bisa kita pertimbangkan untuk serok ya. Seperti halnya di Juli kemarin ya, naiknya signifikan. Juli lumayan ya, dari sini ya, naiknya sekitar dari
sini ke sini sekitar 7%-an ya. Ya, ini juga tergambar 7%-an, juga sama sekitar 7%-an. Jadi kemungkinan di Agustus September itu memang turun gitu. Walaupun tertahan mungkin ke area support ini. Tapi sekarang memang masih tertahan, belum mampu naik. Tapi kalau memang distribusinya besar, seminggu depan kemungkinan bisa tembus ke area support selanjutnya di 923. Oke, itu untuk Arna, dan kita lihat secara laporan keuangannya, kuartal keduanya cukup menarik karena memang mencatatkan laba. Oke, selanjutnya ada Harum ya. Harum Energi, Harum Energi dalam seminggu terakhir itu memang adanya distribusi ya. Kemudian kita lihat dari sehari sebelumnya, kemarin tanggal 22, masih adanya distribusi yang besar, tetapi hari ini ditutup naik sebesar 5% lebih ya. Nah, ini juga kemungkinan sifatnya masih sideways ya. Jika memang mampu melanjutkan kenaikan ya, eh, minimal ke sini nih, ke area resisten di 2082 untuk Harum. Karena pergerakannya masih di bawah garis EMA 20, dan jika memang break berhasil di atas garis EMA 20, dan paling minimal naik juga ke 1908. Jadi kalau kita tarik, teman-teman, di harga sekarang itu punya profit warning sebesar 16%. Tapi hati-hati dan pantau. Dan Harum kita lihat secara pertama, mungkin kita lihat secara laporan keuangannya, ini saham yang mencatatkan laba yang besar ya. Dari tahun sebelumnya rugi, sekarang keuangan yang besar. Pendapatannya juga kali lipat ya. Kemudian secara seasonality, tidak ada yang menarik secara 5 tahun terakhir, tetapi patut kita jumpai di bulan Desember, paling minimalnya naik di 0,3, atau di tahun sebelumnya di 2021 itu naik sekitar 12%. Patut kita pantau ya bagi yang suka terhadap saham Harum ini. Oke, selanjutnya ada Saratoga. Saratoga ini kemarin adanya distribusi yang kecil dari YP ya. Sorry, dari BB dan YP akumulasi. Kita lihat secara seminggu terakhir cenderung bersifat ya, netral. 1, 2, 3. Kita lihat hitung dengan Elliott Web. 1, 2, 3, 4. Kemungkinan jika masih tertahan di area support, ini area support ini di sini, kita support 2500, sorry, 2473, ada kemungkinan reversal minimal mendekati dari CMA 200-nya. Secara Saratoga, kemudian kita lihat secara laporan keuangannya. Secara laporan keuangannya, kuartal kedua memang tidak begitu menarik ya, karena dia minus ya, 0,3 triliun untuk revenue-nya, dan net income-nya minus 253 miliar. Secara seasonality cukup menarik sampai akhir tahun, Oktober, November, Desember sebesar 75%, dengan minimal kenaikan 2% ya. Dan yang paling besar itu 10% di bulan Oktober, paling besar itu di bulan Desember sebesar 30%, ada riwayat. Itu untuk Saratoga. Kemudian kita lanjut saham Demas. Ya, untuk saham Demas juga gua pantau ya, saham Demas. Demas mempunyai gap terbuka harga 212 ke 2018, 218. Kemudian Demas juga secara, sorry, sekarang itu di minus 0,57% ya. Gue coba menggambar up and handle, cuman handle-nya belum terbentuk. Jadi proyeksi kalau misalkan yang pergerakannya menyerupai handle, dan jika break di atas harga 186, kemungkinan gue bakal spekulasi buy, karena itu handle and cap
probability kenaikannya cukup besar juga ya. Dan seminggu terakhir adanya distribusi yang lumayan, dan kemarin memang adanya akumulasi yang begitu besar. Makanya dalam pergerakan emas ini sempat turun menyentuh ke harga 164, kemudian pullback lagi ke harga 170. Karena memang adanya akumulasi yang besar. Patut tahu karena sekarang memang berada di area support, ya. Kita lihat masih probability kenaikannya masih besar jika memang berpeluang untuk menutup gap. Jika potensi terdekatnya mampu break di atas harga 185, ada kemungkinan potensi uptrend untuk emas. Kita lihat lagi secara laporan keuangannya. Laporan keuangan emas kita lihat di sini cukup menarik ya. Tahun 2021 itu 18 miliar, sekarang untungnya 271 miliar, dan keuntungan dan pendapatannya juga menarik ya, dari 46 miliar ke 446 miliar. Berapa? Ini sangat menarik, banyak. Dan kita lihat secara seasonality probability di bulan September memang kecil ya, tetapi di Oktober November bisa kita lirik karena probability-nya lumayan besar. Yang besar kenaikannya sampai 15% di Oktober dan November. Itu untuk emas. Yang terakhir, coba kita bahas BRIS ya. Kita coba lihat BRIS. Di sini BRIS hari ini ditutup minus 1,27%, tertahan di area support ya. Ini terdekatnya di 1523, sekarang tertahan di 1550. Sehari kemarin adanya distribusi yang begitu kecil, tetapi kita lihat seminggu terakhir malah adanya akumulasi. Terlihat di tanggal 19 Agustus itu adanya candle hijau berwarna besar, ini ada akumulasi. Dan menurut gue masih menarik ya, selama masih berada di atas harga 1.500 ya. Jadi masih cukup menarik. Kemudian kita lihat secara laporan keuangannya, apakah sudah keluar di kuartal keduanya. Kuartal kedua masih belum keluar, tetapi di kuartal 1 sudah menunjukkan adanya kenaikan ya untuk revenue dan net income. Secara seasonality tidak begitu menarik sampai akhir tahun, probability-nya 50%. Oke teman-teman, itu baru sebagian gue bahas. Selanjutnya akan bahas di lain waktu ya, karena pantauan-pantauan ini mulai akan golden cross ya, menuju MA20 dan MA200 menuju golden cross. Terima kasih buat teman-teman, semoga bermanfaat, sampai jumpa.